April 2023 sebesar 300.000. Saldo saat dibacaan sampai 12 April 2023 adalah sebesar 7.310.000. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas amal dari Bapak Ibu jamaah sekalian, amin ya rabbal alamin. Informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan salat atau salat di tanggal 15 sampai 16 April 2023. Yang kedua, ada iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, proses Ramadan secara umum dalam pertama 26 Maret 2023 akan disampaikan oleh tim dalam Ramadan. Yang ketiga, pengisi kultum yang imam malam hari ini adalah Ustaz Ahmad Manawi. Empat, juga membaca nomor berikutnya saudara Ihsan. Pengisi kultum dan imam hari berikut tetap harus dipakai karena menerima zakat fitrah dari tanggal 9 April sampai 19 April 2023 sampai Jumat pada pada asar dan pada sore, Sabtu dan Ahad pada pada Minggu dan pada asar dan pada sore. Kemudian kalimat ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Pada Ustaz Ahmad Manawi, waktu dan tempat kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang hadir di sini diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, istiqomah sampai tuntas. Amin. Kecuali yang mungkin pulang kampung sebelum hari terakhir. Semoga pula yang udah niat pulang kampung diberikan keamanan di perjalanan, Amin. lancar, sehat, dan duitnya utuh. Amin. Dan balik kembali tetap ada sisanya buat balik, insya Allah. Nah kalau baliknya nggak ada sisanya, nanti kalau di jalan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya datang kemari niatnya dua aja deh, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak terkelamaan. Yang pertama memenuhi undangan isi acara ini silaturahmi. Padahal sebenarnya saya di WA itu tidak menjawab pasti, karena harusnya saya hari ini ke Jakarta rutin setiap malam 23 itu saya ke Condet ya, khatam taraweh yang biasanya mulai tarawehnya itu 8:30 paling cepat ya, selesainya bisa hampir jam 10 ya, itu pun 23 rakaat. Kalau di Palembang ada 40 hari atau arba'in keliling peringatan Maulid gak berhenti-berhenti. Kalau di Palembang tradisi yang ada di sana. Kalau di Jakarta sebagian kita, kenapa Jakarta siapapun apapun kondisinya, ibu kota tetap negara di sini aman, tentram walaupun maksiat banyak. Koruptor terbanyak kan di Jakarta. Koruptor terbanyak di Jakarta. Uang rakyat habis, bukan hanya uang di provinsi DKI Jakarta, uang di seluruh Indonesia dimanipulasi, dibikin transaksi dan sebagainya, itu terjadi di kota Jakarta. Tapi mengapa musibah dan sebagainya tetap terkendali? Karena ada banyak masih ulama-ulama yang tetap istiqomah, masih banyak orang-orang yang tetap beristighfar, orang-orang yang tetap memohon ampun kepada Allah. Dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau lagi suasana khusus mendengar ayat ini kita menangis, Pak. Karena apa? Wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah mu'adzibahum menyiksa mereka. Wa anta fihim, tidak Allah yang bilang langsung dalam firman-Nya. Selama ada engkau Nabi Muhammad SAW. Jadi seberandal-berandalnya, semaksiat-maksiatnya orang kafir Quraisy dan umat-umat, bahkan justru sebaliknya, selama masih ada Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad diperangi, sahabat-sahabat yang masuk Islam dibunuhi, dimusuhi, diboikot, bukan hanya harta dan sebagainya, tapi jiwa, raga dan sebagainya untuk mempertahankan keimanan. Allah tidak akan pernah menyiksa kaum kafir Quraisy. Begitu juga sampai akhir zaman, sepanjang
wa maka Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan pernah menyiksa mereka dan kita semua umat-umat Nabi Muhammad ini. Mereka umat Nabi Muhammad walaupun koruptornya berjibun, walaupun triliunan hilang, walaupun masih banyak rakyat sengsara dan orang kaya, pejabat enak-enak saja, wa hum yastaghfirun, selama masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu beristighfar. Kalau pakai bahasa Jakarta, masa iya di dalam masjid masih angkuh sombong, kepala yang mulia saja kita letakkan di tempat terendah, tempat kita nginjek, tempat kita lewat, kaki jalanan, bumi tempat orang pijak, tapi jidat kita yang kita anggap hormat, ada orang yang demi menghargai kepalanya, ada disenggol kepalanya demi kehormatannya, ada orang yang dipermalukan mukanya, kan malu ada di muka. Tapi semua itu yang ada di kepala ini, wajah itu, panca indera juga banyak di sini, itu ditundukkan, diperintahkan untuk sujud. Dan perintah Allah SWT dari dalam sejarahnya adalah masalah kesujudan, ketaatan dan ketundukan. Teman-teman sekalian, jamaah rahimakumullah, maka saya hadir kemari sekali lagi memenuhi undangan dan silaturahim. Dan kata Nabi SAW, siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, waliyasir rahimah, maka bagian dari silaturahim, mudah-mudahan. Dan saya ingatkan juga, kalau saya sudah niat sejak dari datang, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin, dalam versi yang lain, masuk masjid dengan baca bismillah, masuk kaki kanan, lalu sholat tahiyat masjid atau qobliyah isya karena sudah datang azan, lalu kita niat i'tikaf. Barangkali ada yang belum niat i'tikaf, niat dalam hati, tapi bagi yang ingin melapaskan, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Dalam mazhab Syafi'i, iktikaf itu boleh walaupun saatan, walaupun sebentar. Kita datang sholat isya, dari datang niat iktikaf, maka bukan saja dapat sholat jamaah, tapi juga kita niat beriktikaf. Selama tarawih kita selalu tiap malam di sini dari isya sampai tarawih dan nanti selesai witir dan seterusnya, maka dinilai iktikaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah sepanjang kita hidup. Apalagi di bulan Ramadan yang sunnah, dan iktikaf itu hukumnya sunnah dilipat gandakan pahalanya menjadi pahala wajib, dan setiap kita sholat mengerjakan wajib dilipat gandakan sedemikian rupa. Tidak ada di bulan lain kecuali bulan Ramadan. Maka silaturahim saya datang ke sini. Yang kedua, tujuan saya datang kemari tentu saya harus ungkapkan, saya juga numpang doa karena diperintah oleh Nabi SAW, diperintah juga oleh Allah SWT. Bukankah di ayat Al-Baqarah dari 183 lanjutannya, kalau imam suka pernah baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka perbanyak Pak bulan Ramadan itu doa. Saya yakin dan percaya, Bu, Pak, saya yakin dan percaya, Bapak yang hadir di sini yang punya anak, Ibu yang hadir di sini dan punya anak, Ibu yang hadir di sini belum punya anak, udah kakek-kakek yang hadir di sini karena sudah punya cucu, maka disebut kakek-kakek. Saya yakin Bapak, Ibu, kakek yang ada di sini, bahkan suami yang sudah punya istri di sini, atau sudah ada juga, atau istri yang punya suami di sini, atau mungkin istri yang suaminya jarang-jarang sholat tarawih di sini, saya yakin orang-orang tersebut pasti melakukan ini. Apa itu? Mendoakan buat keluarga. Betul nggak Pak? Pak, dalam sholat kita doain anak kita nggak Pak? Doain, Bu. Doain nggak Bu? Doakan. Saya percaya paling tidak ibu hafal, bapak hafal. Dalam setiap doa bapak itu baik oleh imam maupun sendiri, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina. Sekali-kali sambil doa itu Bu, renungin wajah setiap anak-anak kita. Apa cita-cita anak-anak kita? Apa kelakuan anak-anak kita yang perlu kita tingkatkan? Apa adab-adab anak kita yang sudah bagus yang harus kita pertahankan? Doain, bayangkan anak kita. Diulang-ulang, kita udah ngebayangin anak kita, itu doa udah kelar. Rabbana lil muttaqina imama. Tapi baru ngebayangin suami. Saking enak yang mau punya suami, bayangin suaminya udah lama.
pengen, karena banyak mungkin kekurangan suaminya, jadi dipengenin banyak, mudah-mudahan laki gue begini, suami gue begini, suami gue begini. Itu di dalam hati udah ngomong gitu, tapi udah wajahna lil muttaqina. Anak pertama belum keinget, belum kebayang, baca lagi, renungkan lagi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, ketika nyebut wa dzurriyyatina baru kebayang anak pertama kita. Kita mau apakan, kita mau harapkan cita-cita kepada Allah. Pak, kira-kira kita ngarepnya kepada Allah boleh nggak Pak? Kita kepengen anak kita lebih sukses dari kita, boleh nggak ya? Ibu, boleh nggak kita ngedoain anak kita lebih hebat dari anak kita, lebih dapat dari diri kita? Boleh. Pendidikannya lebih tinggi dari kita, boleh. Karyanya lebih tinggi dari kita, boleh, sangat. Bahkan itulah tanda-tanda orang tua yang sayang. Bahkan tidak ada orang tua yang menyesal kalau anaknya lebih hebat pendidikannya dibanding ayahnya. Gak ada ibu yang menyesal apabila seorang anak putrinya kerjanya lebih enak dari ibunya. Kedua orang tua tidak akan pernah menyesal kalau anaknya lebih sukses kuliahnya, kerjanya, karirnya. Bahkan nanti ketemu istri dan menantunya, menjadi menantu kita lebih hebat dari diri kita. Gak akan ada pernah orang tua menyesal terhadap anak-anaknya. Maka Ramadan ini pertanyaannya, sudahkah kita mendoakan anak-anak kita? Tadi saya sudah katakan, saya husnuzon, saya persangka baik kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa Bapak Ibu semua ini udah ngedoain semuanya. Cuma barangkali kalau belum spesifik amat, spesifikin di malam-malam Ramadan ini. Spesifikin, kok nggak spesifik? Apa sih spesifik? Berarti spesifik. Khususin, detailin, rigidin, konkretin, nyatain, jelas bangetin. Nah, itulah. Ya, itu lah. Ya, jelas bangetin kita kepengen terhadap anak kita. Kalau perlu nangis Bu. Kalau bapak kayaknya doanya untuk istri kayaknya nggak perlu nangis. Apa jangan nangis banget kali ya? Ya, bapaknya bini gua kok begini banget dan sebagainya. Bahkan bagi ayah dan ibu yang sudah punya anak di atas SMA atau kuliah, logikanya Pak, logikanya Bu, wajar nggak nyampe 5-10 tahun lagi ini anak udah kuliah, apalagi udah semester 7, udah semester 8, udah skripsi, udah penelitian, udah PPL dan sebagainya. Wajar nggak kira-kira kalau nggak nyampe 5 tahun kita bakal punya besan, kita bakal punya menantu? Pertanyaannya Bu, Pak, sudahkah kita berdoa khusus spesifik, khusus banget calon besan yang kita harapkan? Jangan cuma ngomong doang. Dek, nah kamu udah berumur, ya kasih tahu kalau sudah punya calon, ya jangan diem aja. Anak saya sudah punya calon dan selalu cerita, cakep. Kalau ada orang tua berani cerita tentang calonnya, cakep, hebat. Berarti orang tua itu, anak itu terbuka pada orang tuanya. Kita ngeri banyak anak sekarang agak ngomong-ngomong, tahu-tahu minta kawin. Yang ngeri lagi udah bikin kelakuan yang agak-agak. Udah dituntut, dia udah dipanggil sama calon mertuanya, sama orang tua diomel, Pak, aku minta maaf. Kemarin dipanggil sama orang tua, ngapain lo? Udah disuruh kawin. Emang kenapa? Lah udah begitu. Nah pertanyaannya buat kita yang udah punya anak ada gede-gede, Pak, bolehkah kita doain anak kita nanti calon istrinya? Harus dong. Ya, kayak saya nih, saya jujur bahkan dari Ramadan kemarin, saya ngedoainnya udah spesifik buat anak saya. Bukan sekadar kuliahnya, udah kuliah. Paling ini kita, ya Allah banyakin rezeki biar bisa nyekolahin anak lancar mulu. Alhamdulillah sampai detik ini anak saya dari anak pertama, kedua, ketiga di kuliah, alhamdulillah tiap ada tagihan SPP, uang UKK, uang kuliah dan sebagainya lancar. Alhamdulillah, setiap ada duitnya dari mana terserah, peluangnya banyak, koperasi ada, Iksa Persatuan Guru ada, temen yang kaya banget ada, dari mana kayak adanya, gitu kan? Koperasi juga saya ada 2, koperasi di yayasan sekolah yang sekarang saya ngajar dengan koperasi pusat ada, gitu. Makanya nggak berhenti catatannya. Alhamdulillah Pak masih murni ada orang percaya dan masih punya ngutangin. Alhamdulillah itu nikmat juga. Alhamdulillah ngutangnya kita lunas bayar, nggak pernah aku ditagih debt collector.
kali koperasi yang Nabi yang enggak alhamdulillah udah dipotong langsung gaji kita sama orang ya. Tahu-tahu gaji kita tuh doa. Maka Bapak Ibu sekalian, doa pernah nggak kita spesifik buat anak-anak kita? Doain. Ya. Jadi saya dan ini belum materi ya, baru tadi tujuan ya. Kan saya baru ngomongin tujuan karena saya tadi ada 2 kemarin. Ya, tujuan pertama memenuhi undangan dan silaturahim. Yang kedua menumpang doa, mau berdoa. Ya, mau berdoa ini lagi bahas doa, lagi pengantar, belum materi ini ke doa, mau numpang doa. Makanya doa itu diperintah oleh Allah SWT di surat Al-Baqarah juga ada. Bahkan juga kita diperintah dalam ayat yang lain, ud'uni, doalah kalian kepadaku, astajib lakum, ini saya akan aku kabulkan. Dan doa apapun spesifik kita minta kepada Allah, khusus kita kepada Allah, nggak akan pernah ditolak. Kalau minta sama teman, minjem sama teman, minta tolong sama teman, minta tolong sama teman nih, minta tolong sama atasan kita nih, sekali 2 kali orang bosan. Apalagi rigid banget mintanya. Nggak bosan. Tapi kalau sama Allah kita minta seluas-luasnya boleh. Lalu kita malah diajarin Ramadan ini malah disuruh perbanyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan ada yang mendahulunya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta surga. Padahal tarawih baru berapa rakaat kemarin udah banyak hilang. Padahal tarawih juga banyak ngobrolnya. Padahal sholat jamaahnya Ramadan juga banyak hilang. Padahal puasa juga banyak tidurnya. Tapi mintanya keren banget surga. Kan, tapi boleh memang diperintah disuruh doa, suruh minta. Makanya jangan berhenti. Kalau lihat dalam surat Al-Ikhlas juga, apalagi yang sholat witir, yang biasa baca sholat Al-Ikhlas kan sholat witir yang rakaat ketiga atau rakaat terakhir biasanya kan cukup hanya mulu kan ya. Al-Falaq An-Nas. Dalam Al-Ikhlas kan yang ayatnya cuma pendek-pendek itu kan qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu esa zat, esa dan seterusnya. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Ada yang menerjemahkan Allah tempat meminta. Jadi hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. 17 kali dalam surat Fatihah kita bilang itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan hanya Allah. Allahus samad, Allah nyatakan dirinya Allah tempat meminta. Pertanyaannya, berkali-kali Allah bilang berdoalah kalian maka akan kabulkan. Kok kenapa kita mau minta aja sama Allah? Pelit, takut, kurang banyak. Bu, Pak, mulai malam hari ini banyak doa. Banyak doa. Minta doa. Saya yakin doa untuk keluarga udah mungkin. Tapi pesan saya nih, ini ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apabila seorang mendoakan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat di langit mengaminkan seluruh doa dia kepada untuk temannya itu sebagaimana malaikat mengaminkan sebanyak dia doakan kepada temannya. Makanya Pak, saya minta doa ya, nanti jangan sekarang ya. Bu, doain saya. Ini berceramah malam ini namanya Ahmad Aruni. Gak usah panggil aja Babe Awi, rumahnya di DTR. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz yang kemarin saya dengar ceramahnya mudah-mudahan pergi haji 5 kali. Amin. Ntar malaikat tuh ngambilin. Enggak tahunya gua cuma sekali, lu kali-kali umroh. Alhamdulillah. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Siapa yang bilang nggak mungkin? Ukur sama Allah SWT. Bagi Allah nggak ada yang mustahil mengabulkan semua doa. Orang preman bertahun-tahun aja, mungkin nggak akhir hayatnya bisa jadi husnul khotimah? Mungkin. Di kita nih yang tiap hari terawih di sini nih, bahkan dari alam pertama nggak ada yang lolos, ikut terus hadir dan ceramah dari awal tuh, mungkin kita udah nyimak semua. Mungkin nggak Allah gelintirkan di akhir hayatnya kita suul khotimah? Mungkin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, makanya kita minta keistiqomahan kita. Jadi Bu, Pak, selain doa buat anak-anak kita, doain juga buat tetangga kita. Coba sekali-kali doain. Mudah-mudahan tetangga kanan gua tambah kaya. Ya, mudah-mudahan mobilnya 2 sehingga kelebihan susah parkir di rumahnya, parkir di rumah gua. Enggak apa-apa. Ya, kan kebanyakan kita udik. Kebanyakan kita perhitungan takut. Ini kita enggak apa-apa. Ya. Nah, makanya yang punya mobil juga jangan belagu. Udah parkirnya kagak punya. Rumah-rumah di mana perumahan tuh ributnya tuh tetangga orang kaya. Orang yang punya mobil. Orang yang gak punya mobil maka gak ada musuhnya.
punya, orang nggak ada persengketaan dalam penggunaan lahan parkir di jalanan. Ya, belum lagi kita kalau kebaret anak tetangga main sepeda, udah maklumin aja kalau mobil parkir di pinggir jalan, mau kebaret, kecoret, ikhlasin aja, risiko. Kecuali diambil spionnya baru kamu lah kalau kebaret mana ada anak sengaja gitu loh. Seandainya ada anak sengaja Bandung banget mana nimpukin kaca kita, kebakatan sih emang. Nah apalagi sama tetangga gitu loh. Dan jangan-jangan di situ pahala kita. Ya, makanya juga di bawah lebaran mau pulang kampung, bekal yang security. Saya udah di Pak RT patungan tuh THR security. Kali Anda masuknya lebih hebat lagi sambil pulang bekalin. Ya. Saya tak habis ini Pak, paling enggak setiap ketemu security lo udah enak aja, paling enak kita. Makanya Pak, Bu, minta maaf ya. Keamanan tertinggi itu kita yang ciptain. Dulu saya pernah diingetin sama tetangga, naruh motor jangan di teras ya. Masih di dalam rumah kita tuh, di halaman rumah teras. Karena dulu betul pernah ada maling motor dan sebagainya. Saya sekarang Pak 3 motor anak saya parkirnya di depan. Kagak pakai kunci ganda. Maling kalau ada maling jangan dengar ya, kan ada masalah. Tapi saya kira karena di sini nggak ada maling, nggak mungkin kan. Awas yang punya teman maling yang kabarin. Punya teman maling kali rumah babe itu motornya di luar 3 ya. NMAX ada, Yamaha ada, Honda ada. Honda saya pakai Honda Beat. Yang ada anak, semuanya milik anak gitu loh ya. Nah alhamdulillah, sampai sekarang alhamdulillah. Nah habis ini mah, ya, mudah-mudahan gak jadi sombong, gak jadi ujung, kita harinya malah hilang lagi. Kalau sombong mah itu kan. Tapi mencoba-coba dah, mencoba-coba. Ya, sekadar ingetin aja, gue punya sesuatu yang kalau mencoba dah, kalau maling nyoba, gue belum bisa pulang aja. Ya, orang Betawi itu punya gitu kan, ya, punya ilmu-ilmunya, nakut-nakutin dia lagi nakut-nakutin. Artinya ternyata Pak, usut punya usut rupanya Pak, karena kita baik sama security. Saya suka mendusir tuh, pernah mendusir jam 1 security lagi keliling, yang dia lihat ada motor depan rumah saya. Jadi karena kita baik sama orang, ya namanya baik-baik saja sambil lewat patroli. Jadi hansipnya jadi security-nya rajin patroli, ya. Jadi aman rumah kita, alhamdulillah. Sekali lagi saya datang kemari memenuhi undangan dan silaturahim. Kedua mau mengajak doa. Mudah-mudahan saya doakan yang pertama, ibu bapak yang hadir di sini mudah-mudahan sehat walafiat. Doa saya yang kedua, mudah-mudahan bapak ibu jamaah Masjid An-Nur yang masih rajin di sini dan terpaksa yang tidak hadir karena mungkin sakit ataupun uzur, mudah-mudahan tetap dapat doa ini. Mudah-mudahan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Tingkatkan lagi doa yang ketiga, mudah-mudahan bukannya sehat walafiat banyak rezekinya, tapi barokah semuanya. Amin. Rumah tangganya diberi ketenangan, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh-solehah. Rezeki bulan Ramadannya ada aja Allah cukupi. Yang mau berjalan silaturahim pulang kampung diberikan kemudahan, kelancaran dan ketemu keluarga di kampung dalam keadaan sehat walafiat. Sampai balik lagi kepada Ramadan dan setelah Idul Fitri dan Syawal balik lagi ke perumahan MGT ini dengan selamat sentosa, bahagia, ceria, pulang silaturahim dan pasti duitnya udah berkurang, tapi nanti insya Allah ada lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pengantar yang baru dan sekarang tutup. Terus apa terus? Terus. Enak aja. Itu juga ada ikhlas. Kata ibu-ibunya lama kan. Ya lama. Bu, mudah-mudahan walaupun singkat dan baru sekadar menyampaikan tujuan. Kalau ibarat ngajar baru prolog, ya, baru prolog ini baru pengenalan, ya, baru introduce, baru pengenalan. Ibarat MC ini baru pengenalan, ya. Petinju dari sudut biru kita perkenalkan itu baru nyebutin data-data, belum bertanding. Tapi mudah-mudahan dari senyum-senyumnya kalau Bapak ini senyum bahagia. Sekali lagi saling doakan Pak. Lihat kiri kanan Pak, coba praktik Pak sekarang. Lihat kiri kanan Pak. Gua doain menjadi orang kaya. Ayo Pak. Doain. Kaya. Aku doakan ayah tambah kaya. Doain. Ya. Kan praktek. Ibu doain tetangganya, Bu doain. Itu Pak. Saya Pak praktik betul.
Ini ada orang Mutiara Gading, dia dari sisi materi susah, tapi kerjaan dia setiap ketemu orang nih, kalau nggak salah pernah diviralkan oleh Dr. Ari Ginanjar, pemilik ESQ 165 ya, kalau nggak salah ya, yang di Kasablanca pesantren, bukan Kasablanca, TB Sumatipang, TB Simatupang. Nah, beliau pernah mengkirakan itu sebenarnya itu bisa kita lakukan, dan saya biasa begitu juga. Jadi kalau pagi-pagi ini berangkat, habis subuh udah pakai seragam sekolah, ya karena menghindari ganjil genap, jadi sebelum jam 6 harus sudah ada di Rawamangun Pemuda, lewati bypass, ketemu orang, doain mudah-mudahan. Kalau lagi habis menjelang maghrib pulang ke sore karena macet, kita doain ada tukang dagang. Apalagi kemarin tuh sempat 2 atau 3 kali hujan sore-sore. Sementara saya lihat itu tukang es baru masih penuh gitu. Makanya saya lihat mudah-mudahan ada yang beli esnya. Sekedar doa bahwa nanti itu orang laku apa kagak bukan urusan kita, urusan Allah. Tapi minimal kita dapat pahala kan? Ya doain, jadi banyakin doa. Kata Ustaz Ari Ginanjar, kata Pak Ari Ginanjar, kita ketemu orang, pernah nggak? Kalau perlu sehari itu sambil jalan, sambil kita berangkat, ketemu apapun, ungkapkan kata-kata kebaikan, doakan orang. Ada pemulung, mudah-mudahan pemulungnya tetap rajin puasa, mudah-mudahan anaknya digotong-gotong di gerobak, mudah-mudahan pada sehat, tidurnya di gerobak, gitu kan? Ada tuh ibu-ibu tuh dari pernah kalau saya lewat tol ini dari masjid Baitur Rahim, ada ibu-ibu tuh pakai gerobak gede, jam subuh itu, ya. Sampai sini kalau nggak salah, mudah-mudahan dia sehat, ya mudah-mudahan Allah beri hidayah kalau belum dekat dengan agamanya. Apalagi sama tetangga, ya, apalagi kita punya RT. Saya duga nih, kita punya RT nggak Pak Wadan? Saya yakin nggak ada pernah ngedoain RT. Saya duga nih, saya yakin Pak RT jangan marah ya. Tapi insya Allah setelah saya ngomongin ini, Pak RT akan kebanjiran doa. Iya ya, gue bertahun-tahun kenal sama Pak RT, gue nggak pernah ngedoain RT. Doain RT, RW doain, bertahun-tahun kenal di Mutiara Gading. RW udah berapa kali ganti periode, RT udah ganti orang. Dari RT yang dulu gue nggak pernah doain. Doain RT kita. Begitu juga RT doain warganya. Begitu juga DKM, karena DKM nggak pernah didoain sama jamaahnya. Ya. Kalau DKM pengurus tadi semuanya udah berdoa itu, muslimin semuanya doa itu tadi, doa semua itu. Makanya Pak, doa spesifik Ramadan ini kan gak dilarang. Kan banyak kita kultum ibadah, saya percaya nih, kayaknya muka-mukanya pada khatam Quran ini. Ya serius. Ya. Bahkan saya lihat di WA itu ada grup WA keluarga, bahkan ada datanya, anak pertama udah baca juz berapa, anak kedua juz berapa, gitu kan. Bahkan bukan hanya anaknya, ponakannya dia tahu. Ponakannya udah pada apa? Karena grup keluarga. Kalau lu gak punya grup begitu, itu sengsara keluarganya. Ada punya WA tapi gak dijadikan tempat tawasobil haki, tawasobis sobil. Ingat ya, saya alhamdulillah sampai malam hari ini anak saya insya Allah udah khatam. Bahkan anak bungsu baru pulang dari pesantren, tinggal 2 juz lagi khatam ketiga. Rencana saya mau ajak kemari, baru boleh pulang dari pesantren. Rencana dia yang saya suruh imam, gua kultum. Ya, anak SMP kelas 8, dia udah balik, bacaannya apalagi lebih banyak dari bapaknya. Ya, anak saya udah khatam semua Pak. Bapaknya jangan ditanya. Lah kultum tiap malam, jangan ditanya. Ya. Pokoknya anak saya khatam udah saya tahu, ya. Dan istri saya belum khatam, saya tahu ada datanya. Istri saya belum khatam, ponakan saya udah. Adik kandung yang punya anak 4 itu udah khatam 3 kali. Adik saya perempuan, tahu itu di grup keluarga. Ya, kalau saya jangan ditanya, jangan ditanya, udah kepo amat. Anaknya udah apa, masa bapaknya? Lu susun. Nah, jadi ya, khatam, ditambah udah khatam. Terawih kayaknya dari awal ya. Maaf, sekadar tahu siapa yang dari malam pertama belum kalah. Jujur, ada? Oh ada. Anak-anak, tunjuk tangan. Nah, siapa yang dari awal belum kalah terawihnya, ada? Tunjuk tangan. Berapa orang? Tunjuk tangan. Minta duit sama DKM. Tunjuk tangan. Ya tunjuk tangan. Tolong DKM uang infak hari ini kasih 10.000. Sekali lagi.
yang dari malam pertama belum kalah terawih, itu jadi tambah banyak kan? Itu jadi tambah banyak. Memang anak harus digituin. Bapak tahu kan? Anak saya kalau dia ikut hari ini, sebenarnya saya bangun di pesantren dia udah dilatih, dilepas di kampung jadi imam. Jadi nggak apa-apa, cuma nama saya masih malu. Udah saya kasih kontrak, saya punya uang tukeran duit ratusan 10 ribuan banyak, saya kasih 1 juta. Tadi mau berangkat, kamu ngikut babe, kamu mau imam, 1 juta apa? Ini baru imam doang. Gitu, makanya kalau kamu ngasih anak aja 1 juta, pasti di sini saya bayarannya lebih. Anak itu aja bayar ratusan ribu, ratusan puluhan ribu, bahkan 1 juta. Anak saya berani imam dong, bapaknya kultum. Tapi saya tawarin, dia udah megang, akhirnya saya balikin lagi. Ya, karena dia nggak bersedia. Tapi saya tawarin, tetap babe kasih 1 juta, gitu. Besok jadwal babe di BTR dia yang dekat-dekat aja. Dia mau.